Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda soleh dan soleha? Ibu doakan antum semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita belajar dari rumah, jangan lupa tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang memerankan dialog dongeng. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, antum dapat mengetahui cara membaca dialog. Yang kedua, antum dapat mengetahui unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam pementasan drama. Yang ketiga, antum dapat memerankan dialog dongeng. Sebelum kita mulai belajar, untuk mendapatkan berkah dari Allah, yuk sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam membaca dialog, ada beberapa hal yang harus antum perhatikan. Yang pertama, lafal. Lafal adalah pengucapan kata dalam membaca. Yang kedua, intonasi. Intonasi adalah nada berbicara dalam membaca dialog. Yang ketiga adalah mimik. Mimik adalah gaya tubuh dan wajah dalam membaca dialog. Unsur-unsur dalam mementaskan drama. Yang pertama, naskah. Naskah merupakan teks cerita dan dialog. Yang kedua, sutradara. Sutradara merupakan orang yang mengatur jalannya pentas. Yang ketiga, panggung. Panggung merupakan tempat pementasan. Yang keempat, tata letak. Tata letak merupakan konsep panggung yang menyesuaikan jalannya cerita. Yang kelima, tata rias dan kostum. Tata rias dan kostum merupakan pakaian dan riasan wajah yang menyesuaikan jalannya cerita. Yang keenam, tata musik. Tata musik merupakan musik yang menyesuaikan jalannya cerita. Yang ketujuh adalah penonton. Penonton merupakan orang yang menyaksikan jalannya pementasan. Dahulu kala, ada seekor serigala yang sangat licik. Suatu hari, dia sangat kelaparan. Sudah beberapa hari, dia tidak berhasil mendapatkan seekor domba pun untuk dimakan. Anjing-anjing penggembala domba sangat ketat menjaga domba-domba di padang rumput. Serigala ini tidak berhasil mencuri seekor domba pun. Saat sedang berjalan lemas di tepi sungai kecil, tiba-tiba serigala melihat seekor domba kecil. Domba itu baru selesai minum. Ia sedang duduk santai di rumput seberang sungai, di antara bunga-bunga warna-warni. Akhirnya aku punya makanan. Serigala licik melihat sebuah lubang di dekat pohon. Ia buru-buru memasukkan kakinya ke lubang dan pura-pura sedang terluka. Dia lalu berseru pada domba kecil yang berada di seberang sungai. Domba kecil, tolong berikan aku setetes air dari sungai. Lihatlah, kakiku terperosok dan aku sangat haus. Domba kecil melihat si serigala dengan iba. Namun, ia teringat nasihat ibunya tentang serigala yang licik. Domba kecil ragu untuk menolong serigala itu. Ambillah sendiri. Kamu pasti bisa mengambil air sendiri. Aku terlalu lemah untuk berjalan. Kalau kamu bisa bawakan aku air, aku akan segar kembali dan bisa mencari makan sendiri. Kalau aku memberikanmu air, kamu pasti akan segar kembali dan bisa memakanku. Kamu tidak bisa menipuku, serigala licik. Ia segera lari menjauh dan kembali ke rumahnya dengan selamat. Dahulu kala, ada seekor serigala yang sangat licik. Suatu hari, dia sangat kelaparan. Sudah beberapa hari, dia tidak berhasil mendapatkan seekor domba pun untuk dimakan. Anjing-anjing penggembala domba sangat ketat menjaga domba-domba di padang rumput. Serigala ini tidak berhasil mencuri seekor domba pun. Saat sedang berjalan lemas di tepi sungai kecil, tiba-tiba serigala melihat seekor domba kecil. Domba itu baru selesai minum. Ia sedang duduk santai di rumput seberang sungai, di antara bunga-bunga warna-warni.
Akhirnya aku punya makanan. Serigala licik melihat sebuah lubang di dekat pohon. Ia buru-buru memasukkan kakinya ke lubang dan pura-pura sedang terluka. Dia lalu berseru pada domba kecil yang berada di seberang sungai. Domba kecil, tolong berikan aku setetes air dari sungai. Lihatlah, kakiku terperosok dan aku sangat haus. Domba kecil melihat si serigala dengan iba. Namun, ia teringat nasihat ibunya tentang serigala yang licik. Domba kecil ragu untuk menolong serigala itu. Ambillah sendiri. Kamu pasti bisa mengambil air sendiri. Aku terlalu lemah untuk berjalan. Kalau kamu bisa bawakan aku air, aku akan segar kembali dan bisa mencari makan sendiri. Kalau aku memberikanmu air, kamu pasti akan segar kembali dan bisa memakanku. Kamu tidak bisa menipuku, serigala licik. Ia segera lari menjauh dan kembali ke rumahnya dengan selamat.